Pernahkah kalian membayangkan hidup selamanya? Tidak pernah menua, tidak pernah sakit, dan menyaksikan dunia berubah dari abad ke abad. Kedengarannya seperti plot film fiksi ilmiah, ya. Tapi bagaimana jika aku bilang, ada sosok nyata dalam sejarah yang diklaim telah mencapai keabadian? Namanya adalah Count of Saint-Germain. Seorang bangsawan misterius dari abad ke-18 yang hingga kini masih menjadi teka-teki terbesar dalam sejarah Eropa. Kisah ini dimulai pada pertengahan tahun 1700. Di tengah kemewahan istana-istana Eropa, muncullah seorang pria yang menawan, cerdas, dan luar biasa berbakat. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Count of Saint-Germain. Penampilannya selalu sama, seorang pria berusia sekitar 45 tahun, berpenampilan rapi, dan memiliki aura yang memikat siapa saja yang bertemu dengannya. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Beberapa rumor mengatakan dia adalah anak haram seorang raja. Sementara yang lain percaya dia berasal dari keluarga bangsawan kuno yang terlupakan. Kehebatannya tidak mainer, bahkan komponis besar seperti Rameau dan Celeks mengakui kehebatannya. Tidak hanya itu, dia juga seorang pelukis berbakat yang menggunakan cat dengan kilau yang belum pernah dilihat sebelumnya. Seolah-olah ada permata yang dicampur di dalamnya. Namun, yang paling membuat orang terpesona adalah pengetahuannya yang luas. Dia bisa berbicara tentang peristiwa sejarah ratusan tahun yang lalu seolah-olah dia ada di sana. Dia menceritakan percakapan pribadi dengan tokoh-tokoh seperti Yesus Kristus dan Ratu Cleopatra dengan detail yang sangat meyakinkan. Tentu saja, banyak yang menganggapnya hanya pembual. Tapi, detail yang dia berikan seringkali sangat akurat, membuat orang-orang paling skeptis sekalipun menjadi ragu. Dia juga dikenal sebagai seorang ahli kimia dan alkemis ulung. Konon, dia berhasil menemukan batu bertuah atau Philosopher's Stones Foe, sebuah zat legendaris yang bisa mengubah logam biasa menjadi emas murni dan memberikan keabadian bagi pemiliknya. Dia sering menunjukkan kemampuannya di depan para bangsawan. Ada cerita di mana dia mengambil sebuah koin perak, memasukkannya ke dalam api, dan saat dikeluarkan, koin itu telah berubah menjadi emas murni. Dia juga sering memberikan ramuan awet muda kepada para wanita bangsawan, dan banyak yang bersumpah bahwa ramuan itu benar-benar bekerja. Keanehan terbesar dari Count of Saint-Germain adalah dia tidak pernah terlihat makan di depan umum. Saat diundang ke jamuan makan mewah, dia hanya akan duduk, bercerita, dan menghibur para tamu tanpa menyentuh makanannya sama sekali. Ketika ditanya, dia akan menjawab bahwa dia memiliki resep rahasia yang membuatnya tidak perlu makan. Cukup dengan ramuan spesialnya. Gaya hidupnya juga sangat sederhana. Meskipun dia dikelilingi oleh kekayaan dan bisa membuat emas, dia tidak pernah terlihat serakah. Dia sering memberikan permata besar kepada orang lain seolah-olah itu bukan barang berharga. Nah, disinilah ceritanya menjadi semakin aneh. Orang-orang yang pernah bertemu dengannya di tahun 1740-an bersumpah bahwa ketika mereka bertemu lagi dengannya 40 tahun kemudian, di tahun 1780-an, penampilannya tidak berubah sedikit pun. Masih pria yang sama, dengan wajah yang sama, tanpa satupun kerutan. Seorang wanita bangsawan tua, Countess von Georgi, pernah terkejut saat bertemu dengannya. Dia ingat pernah bertemu Count of Saint-Germain di Venesia 50 tahun sebelumnya. Saat itu, sang Count sudah terlihat berusia 45 tahun. Dan sekarang, 50 tahun kemudian, dia masih terlihat sama persis. Ketika ditanya, sang Count hanya tersenyum dan berkata bahwa dia memang sangat tua. Para filsuf dan pemikir besar pada masa itu, seperti Voltaire, juga menulis tentangnya. Voltaire menjulukinya Wonderman, seorang pria yang tahu segalanya dan sepertinya tidak akan pernah mati. Dia menjadi penasihat raja-raja, termasuk Raja Louis XV dari Prancis. Dia dipercaya untuk misi-misi diplomatik rahasia karena kecerdasan dan pesonanya. Namun, keberadaannya juga menimbulkan kecemburuan. Banyak yang menuduhnya sebagai mata-mata atau penipu. Akibatnya, dia sering berpindah dari satu negara ke negara lain, meninggalkan jejak misteri di setiap tempat yang dia singgahi. Secara resmi, Count of Saint-Germain tercatat meninggal pada tahun 1784 di kastil milik Pangeran Charles dari Hesse Castle. Tapi, banyak orang yang tidak percaya. Mereka yakin itu hanyalah cara sang Count untuk menghilang dari publik sebelum muncul kembali di tempat lain dengan identitas baru. Dan benar saja, penampakan dirinya terus dilaporkan selama puluhan, bahkan ratusan tahun setelah kematian resminya.
pada tahun 1785, setahun setelah kematiannya. Dia dilaporkan hadir dalam sebuah konferensi besar para alkemis di Paris bersama dengan tokoh-tokoh misterius lainnya. Beberapa dekade kemudian, selama Revolusi Prancis, beberapa saksi mata mengaku melihatnya di Paris, memberikan peringatan kepada Ratu Marie Antoinette tentang nasib buruk yang akan menimpanya. Penampakannya tidak berhenti di situ. Di abad ke-19, banyak tokoh terkenal dari kalangan teosofi, sebuah gerakan spiritual, mengklaim telah bertemu dan berkomunikasi dengannya. Mereka percaya bahwa Count of Saint-Germain adalah seorang Ascendes, makhluk tercerahkan yang telah melampaui siklus kelahiran dan kematian untuk membimbing umat manusia. Elena Blavatsky, pendiri teosofi, menulis panjang lebar tentangnya, menyebutnya sebagai salah satu guru spiritual agung yang mengawasi evolusi planet kita. Bahkan di abad ke-20, cerita tentangnya terus berlanjut. Ada seorang pria bernama Richard Chanfray yang muncul di televisi Prancis pada tahun 1970-an. Mengklaim dirinya adalah Count of Saint-Germain. Dia bahkan melakukan demonstrasi mengubah timah menjadi emas di depan kamera. Tentu saja, banyak yang meragukannya, tetapi itu menunjukkan betapa kuatnya legenda sang Count abadi ini. Jadi, siapa sebenarnya Count of Saint-Germain? Apakah dia seorang penipu jenius yang berhasil mengelabui seluruh Eropa selama berabad-abad? Ataukah dia seorang bangsawan yang menemukan rahasia keabadian melalui alkimia? Atau mungkin, seperti yang dipercaya sebagian orang, dia adalah seorang penjelajah waktu atau makhluk dari dimensi lain? Misteri ini mungkin tidak akan pernah terpecahkan. Tidak ada catatan kelahiran, tidak ada keluarga, dan tidak ada kuburan yang pasti. Dia muncul entah dari mana, hidup di antara kita dengan pengetahuan yang melampaui zamannya, dan kemudian menghilang begitu saja, meninggalkan legenda yang terus hidup hingga hari ini. Kisahnya mengajarkan kita bahwa terkadang hal-hal yang paling tidak mungkin dalam hidup adalah yang paling menarik untuk direnungkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Count of Saint-Germain benar-benar abadi? Ataukah ada penjelasan logis di balik semua ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Aku sangat ingin tahu apa yang kalian pikirkan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video misteri menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.